Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang saya hormati para jamaah Masjid Syuhada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dan berhadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah. Lalu kemudian kita sejenak sekedar tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran, yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan salat sunat tarawih dan witir. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan dan penghargaan juga kita sampaikan kepada para ulama, para muballigh, para dai, para asatidz wal asatizah, para penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diamanahi untuk menyampaikan materi tausiah tentang beberapa akibat perceraian dan juga tips keluarga harmonis secara singkat. Menyampaikan dua materi ini dalam waktu 15 menit kayaknya nyeri-nyeri sedap juga nih Pak, karena saya mengikuti BIMTEK fasilitator keluarga harmonis itu saja waktunya 4 hari di Jakarta. Jadi memadatkan materi 4 hari jadi 15 menit saya kira adalah perjuangan yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Akan tetapi insya Allah saya ambil intinya saja pada malam hari ini, yang kalau ini bisa berjalan dengan baik insya Allah dua ini akan selamat. Pertama, perceraiannya akan dapat dihindarkan dan keluarga harmonisnya sedikit banyaknya akan bisa tercipta. Saya hanya ingin menyampaikan pilar dari keluarga sakinah itu sendiri, yang nanti akan kita coba diambil dari beberapa dalil ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau dalam konsep keluarga harmonis itu 5 pilar pernikahan ini adalah sesuatu yang pokok, sesuatu yang substansial sekali. Jadi 5 inilah yang menyokong sebuah pernikahan itu supaya mampu tegak dan bertahan. Apa 5 pilar pernikahan itu? Yang pertama yang disebut dengan mitsaqan ghaliza, atau kalau dalam bahasa Indonesianya perjanjian yang kokoh. Itu bisa kita dapatkan dari surah An-Nisa ayat 21. Fa'akhaznahum mitsaqan ghaliza, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kalian. Jadi sebuah pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang kokoh,
Sebuah pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang harus kita pahami, bahwa janji pernikahan bukan hanya janji seorang suami kepada istrinya, tapi janji kedua pasangan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya janji istri kepada suami atau janji istri kepada suami, tapi janji suami istri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci di mata agama, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kokoh yang harus dijaga. Makanya begini Bapak Ibu, apa hakikat dari ucapan saya terima nikahnya? Kita kalau dalam akad nikah itu kan ijab kabul, maka seorang laki-laki akan berkata itu, saya terima nikahnya si Anu binti Anu dengan maharnya dan seterusnya. Apa maksud dari kalimat saya terima nikahnya itu? Artinya adalah saya ambil alih tanggung jawabnya. Kalau dulu si fulanah ini dia tidak sholat, maka yang bertanggung jawab menanggung dosanya adalah bapaknya, kalau bapaknya tidak menegurnya. Kalau dia tidak puasa, yang bertanggung jawab adalah walinya. Kalau dia tidak menutup aurat, yang bertanggung jawab adalah walinya, kalau walinya tidak mendidik dan memberitahukannya. Tapi setelah dia menikah dengan saya, maka mulai sekarang saya ambil alih tanggung jawab dari walinya kepada saya. Kalau nanti dia tidak sholat, kalau nanti dia tidak puasa, kalau nanti dia tidak menutup aurat, kalau nanti dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan saya membiarkannya, maka itu akan menjadi bagian dari tanggung jawab saya. Itu hakikat kalimat saya terima nikahnya. Maka sebuah pernikahan adalah perjanjian yang kokoh. Nah, maka berjanjilah seorang laki-laki kepada seorang perempuan akan menjadikan pernikahan itu sebagai pernikahan yang pertama dan terakhir. Kalaupun harus berpisah, katanya, biarlah maut yang memisahkan. Akhirnya datang perempuan cantik ngomong, saya mautnya, katanya. Kadang seperti itu. Jadi maksud maut di sini ya napas, nyawa, biar Allah yang memisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilarnya adalah jawaz, berpasangan. Ini diambil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Ini ayat kesenangan Ustadz Bahrianto ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan kepada kalian untuk mendatangi istri-istri kalian di malam-malam bulan Ramadan. Nah ini, kalau tidak ada ayat ini Pak, tidak tahu apa yang terjadi dengan kita para suami ini ya. Tapi Allah mengerti, Allah paham. Allah firmankan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian untuk mendatangi istri-istri kalian di malam-malam bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah perhiasan pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Yang namanya pakaian fungsinya ya untuk memberikan keindahan, memberi rasa nyaman, memberi rasa tenang, menutupi aurat. Begitulah sejatinya pasangan. Suami istri haruslah menjadi perhiasan, harus menjadi pakaian bagi pasangannya masing-masing, menutupi aib pasangannya, bukan justru membuka aib pasangannya kepada orang lain. Maka itulah sebenarnya
yang diinginkan di dalam Al-Quran, bahwa suami istri itu saling menutupi, saling menjaga, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bahwa manusia punya kekurangan, iya, manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi tugas pasangannya lah untuk menutupi kekurangan pasangannya. Dan dicari adalah kelebihannya, jangan cari kekurangannya. Kalau kekurangannya tidak usah dicari, nanti juga akan ketemu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga pilarnya adalah muasyarah bil ma'ruf, atau kalau dalam konsep keluarga sakinah itu disebut dengan prinsip kesalingan. Ini diambil dari surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara-cara yang patut, dengan cara-cara yang pantas, dengan cara-cara yang baik. Jadi ada prinsip kesalingan, saling menghormati, saling menghargai, saling memberi informasi, tidak saling mencurigai, saling memberi rasa aman. Ada prinsip kesalingan. Dan yang terpenting adalah komunikasi. Sekarang kan kita mudah, Bapak Ibu ya, kita dibantu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang namanya handphone, kapan saja kita bisa berkomunikasi. Tidak puas dengan WA, pakai telepon. Tidak puas dengan telepon karena dengar suaranya saja, pakai video call supaya kelihatan wajahnya, supaya bisa memastikan di mana posisinya sekarang. Tinggal kita bagaimana membangun komunikasi. Kalau saya sendiri, Pak, saya sudah katakan kepada istri, kalau misalnya saya tidak pulang siang itu pasti diteleponnya, tanya makan di mana. Makanya kalau sudah jam-jam siang itu bunyi HP saya, Pak. Begitu saya buka, oh mamah 1. Nah, mamah 1 itu maksudnya nomornya 2, Pak. Nomornya 2, jadi saya kasihlah mamah 1, mamah 2, bukan mamahnya yang 1, 2, bukan. Nah, artinya apa? Komunikasi kita bagaimana bisa berjalan. Prinsip kesalingan, saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi rasa aman, saling memberi rasa nyaman antara yang satu dengan yang lainnya. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah prinsip musyawarah. Ini dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Isi dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 itu adalah kesepakatan tentang bagaimana menyusui anak. Apakah anak itu ingin terus disusui sampai waktunya selesai 2 tahun, atau ingin disapi sebelum sampai waktunya? Tidak jadi masalah. Yang penting ada komunikasi, ada diskusi, ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Maka yang terpenting, yang sangat penting adalah musyawarah, menjalin komunikasi, saling terbuka antara yang satu dengan yang lainnya, termasuk jika ada masalah. Saya sering sampaikan kepada catin-catin ketika pembinaan itu, kalau nanti kalian menemukan masalah dalam keluarga, bicarakan itu, jangan diam, jangan upload di medsos. Upset di medsos itu sebentar aja, puluhan orang, ratusan orang akan tahu. Kalian ribut paling 2 hari, 3 hari, habis itu baikan. Kalian sudah baikan tapi terlanjur jelek sudah kalian di mata netizen. Maka netizen ini maha benar ini. Ya, kita sudah baikan, tetap saja mereka menilai kita tidak baik-baik saja. Makanya hati-hati, jangan upload di medsos, dibicarakan dengan baik. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Quran, ada prinsip musyawarah. Dan yang terakhir adalah tarodin, saling rela, saling ikhlas mengikhlaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Juga diambil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Maka intinya adalah membangun sebuah keluarga itu memang berat, tapi bukan berarti tidak bisa. Membentuk keluarga yang harmonis itu penuh perjuangan, tapi bukan berarti
tidak bisa untuk dilakukan. Sepanjang 5 pilar ini bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah pernikahan akan tetap berdiri kokoh sebagaimana yang diinginkan. Tujuan akhirnya adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa membentuk keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang sakinah, yang aman, tentram, penuh rasa cinta, penuh kasih sayang, di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.